Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak yang ada di rumah selalu diberikan kesehatan ya. Amin amin ya robbal alamin. Pagi ini kita akan membahas tentang berpuasa atau yang biasa kita lakukan pada bulan Ramadan. Puasa Ramadan merupakan salah satu ibadah wajib bagi seorang muslim karena puasa termasuk dalam rukun Islam. Adapun dasar tentang kewajiban melaksanakan puasa terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat tersebut ada kata kutiba yang berarti diwajibkan. Wajib bagi orang-orang yang beriman berpuasa. Wajib artinya jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan itu mendapat dosa. Biasanya ada pertanyaan seperti ini. Mengapa kita harus berpuasa? Kalau ada pertanyaan seperti itu, apa jawabannya? Yang pertama, karena puasa itu adalah perintah dari Allah. Yang kedua, puasa itu termasuk rukun Islam. Dan yang ketiga, karena puasa itu untuk kita belajar menahan diri dari makanan, minuman, dan hawa nafsu. Yang termasuk hawa nafsu itu adalah emosi atau sering marah-marah. Jadi pada waktu puasa kita dilarang untuk marah-marah. Harus sabar, nggak boleh berantem sama temennya, nggak boleh berkata kotor. Itu harus dijaga agar pahalanya puasa tetap utuh. Apa hadiahnya kalau kita berpuasa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapat predikat takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa ialah melakukan semua perintah Allah dan menghindari semua larangannya. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa hidupnya tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Jadi, orang yang berpuasa itu berarti orang yang bertakwa. Jadi kalau kita tidak berpuasa berarti kita bukan orang yang bertakwa. Puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata saum atau syam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipenuhi, puasa seseorang dapat memberi manfaat dan pasti memperoleh predikat takwa. Berikut ini macam-macam puasa. Yang pertama, puasa wajib. Puasa yang harus dikerjakan dengan setiap muslim. Jika tidak dikerjakan akan berdosa. Puasa wajib itu contohnya puasa Ramadan. Puasa yang kita lakukan selama 1 bulan penuh. Yang kedua itu puasa kifarot. Apa puasa kifarot itu?
Puasa kifarot itu adalah puasa yang digunakan untuk meleburkan dosa. Contohnya, telah melakukan pembunuhan. Walaupun sudah dihukum dari kepolisian, agar taubatnya diampuni oleh Allah, orang tersebut diharuskan untuk berpuasa. Ada lagi orang yang melanggar sumpah. Sumpah apa saja, kalau memang dilanggar, itu diharuskan untuk puasa kifarot. Ini ada juga puasa nadar. Puasa nadar itu puasa yang kita lakukan karena janji kita terhadap Allah. Janji kita kepada Allah misalnya seperti ini. Jikalau nanti saya peringkat 1, saya akan puasa 1 bulan penuh, seumpama seperti itu. Itu jadi hukumnya jadi wajib karena kita telah berjanji kepada Allah. Terus seumpama jikalau nanti saya dibelikan ayah sepeda, saya akan puasa Senin Kemis selama 1 bulan. Itu juga nanti hukumnya puasanya wajib karena kita juga sudah berjanji kepada Allah. Puasa sunnah, puasa yang jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Tarwiyah, puasa Syura, puasa 6 hari setelah Idul Fitri, puasa Yaumul Bid, puasa Nabi Daud. Selanjutnya puasa haram. Puasa harus ditinggalkan. Jika dikerjakan itu malah berdosa. Contohnya pada saat Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, pada waktu Hari Tasyrik itu juga nggak boleh pada waktu itu untuk berpuasa. Ada lagi puasa makruh, puasa yang apabila dikerjakan tidak mendapatkan pahala. Jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contohnya puasa sepanjang masa, terus-menerus itu malah tidak boleh. Kita dianjurkan puasa terus-menerus itu pada waktu bulan Ramadan saja, pada waktu 1 bulan, tidak 1 tahun penuh. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Yang pertama, beragama Islam, berakal sehat, orang yang hilang akal tidak wajib berpuasa. Maksudnya itu orang gila itu tidak wajib berpuasa. Balik atau dewasa, anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa, tapi wajib belajar. Dari kecil kita harus belajar berpuasa. Kalaupun belum balik, adiknya belum balik, tetap belajar puasa. Misalnya belajar puasa duhur, maksud puasa beduk kayak gitu nggak apa-apa, masih belajar. Tapi kalau kalian kan sudah balik, jadi puasanya harus penuh atau dari sebelum terbit fajar sampai maghrib. Selanjutnya, kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya, orang tua atau mbah kalian, nenek kakek kalian itu tidak wajib berpuasa, tetapi menggantinya dengan fidyah. Fidyah itu adalah denda atau ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya dengan memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa kepada orang fakir dan miskin. Banyaknya itu 1 mud. 1 mud itu ukurannya berat 626 gram. Fidyah itu bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan.
Syarat sah puasa. Artinya, apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah, yaitu orang Islam, orang yang berakal, tidak mabuk, tidak gila, orang mumayyiz atau orang yang bisa membedakan antara yang baik dan yang salah. Lalu suci dari haid dan nifas. Lalu dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, tidak dalam waktu yang dilarang, misalnya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari Tasyrik. Selanjutnya, rukun puasa. Rukun puasa artinya segala sesuatu yang harus dilaksanakan pada waktu berpuasa. Jika tidak dilaksanakan, maka puasanya tidak sah. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, niat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shodiq, atau setelah sholat isya sampai sebelum subuh. Kita harus berniat dulu sebelum berpuasa Ramadan. Selanjutnya, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama, makan, minum dengan sengaja. Kedua, muntah dengan sengaja. Ketiga, haid dan nifas. Ini hanya untuk yang perempuan ya, yang laki-laki tidak haid, tidak nifas. Yang keempat, hilang akal. Yang kelima, murtad atau keluar dari agama Islam. Hal-hal yang merusak pahala puasa yaitu berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi, bertengkar. Itu dapat merusak pahala puasa. Bukan berarti batal ya. Contohnya lagi, kalau kita menangis. Banyak yang bertanya seperti ini, Bu, kalau kita menangis, apa itu bisa membatalkan puasa? Nah, sebenarnya tidak batal, tapi merusak pahala puasa atau mengurangi pahala puasa. Jadi, kalau kita menangis, tidak usah puasanya dibatalin, dilanjutkan saja puasanya. Itu tidak batal, cuman mengurangi pahala puasa. Selanjutnya, sunnah-sunnah puasa. Sunnah puasa artinya hal-hal yang apabila dikerjakan pada waktu berpuasa akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala dan tidak berdosa. Sebaiknya sunnah puasa kita kerjakan agar pahala puasa menjadi lebih baik. Di antaranya yaitu mensegerakan berbuka puasa. Pada waktu adzan berkumandang waktu maghrib itu lebih baik sholat dulu apa berbuka dulu. Yang benar itu adalah berbuka dulu, dibatalin dulu, minum dulu baru nanti sholat. Tidak kita dengerin adzan langsung sholat, tidak, kita batalkan dulu walaupun itu hanya minum baru sholat. Yang kedua, mengakhirkan makan sahur. Nah, kalau buka itu disegerakan, kalau sahur diakhirkan atau mendekati sholat subuh. Tapi bukan berarti waktunya adzan subuh masih sahur, itu tidak benar. Sebelum adzan subuh kita harus menghentikan sahurnya. Selanjutnya, berdoa ketika berpuasa. Selanjutnya lagi, berbuka dengan kurma atau makanan yang manis. Manfaat puasa Ramadan. Yang pertama itu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Ibadah puasa dan ibadah lainnya merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, melatih kejujuran, menanamkan rasa kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Nah,
Jangan kita takut untuk berpuasa, karena dengan berpuasa itu badan kita menjadi sehat. Tidak ada orang yang berpuasa terus meninggal, berpuasa kita jadi sakit, itu tidak ada. Orang yang berpuasa itu sama Allah pasti akan dilindungi. Tidak ada ceritanya orang meninggal karena puasa, orang sakit karena berpuasa, tidak seperti itu. Puasa itu malah bisa membuat badan kita itu menjadi sehat. Manfaatnya lagi itu melatih kesabaran. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Kalau ada yang masih bingung, bisa langsung WA ya, atau mengirimkan pesan ke Bu Farid langsung. Setelah ini kalian kerjakan soal berikut. Dari Rom 1, Rom 2, dan Rom 3. Dikerjakan, ditulis jawabannya saja. Selamat mengerjakan.